Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ila yaumil qala Allah ta'ala fil Qur'anil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bapak-bapak jamaah salat Maghrib Masjid Al-Munawwar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah. Kita masih diberi usia, diberi umur sampai mengalami tahun baru, yaitu tahun 2022. Yang mana teman-teman kita, saudara-saudara kita itu banyak yang berusaha untuk hidup sampai di tahun ini, tetapi ternyata banyak di antara mereka yang dipanggil oleh Allah menghadap sehingga meninggal. Sedang kita pun sama berusaha untuk hidup panjang umur, tetapi kita diizinkan oleh Allah sampai di usia ini. Ini artinya apa hadirin yang berbahagia? Artinya usia panjang, usia pendek itu adalah tergantung kemauan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya sekedar usaha, tapi usaha kita ujung-ujungnya adalah bagaimana kemauan Allah, takdir Allah, qadar Allah. Allah mengambil atau memanggil saudara-saudara kita sementara kita masih dikasih usia. Ini adalah satu anugerah yang sangat berharga. Hendaknya kita menggunakan waktu atau umur yang telah Allah berikan kepada kita dengan sebaik-baik, sehingga tidak ada waktu yang tidak bernilai di sisi Allah. Walaupun orang bilang ini adalah tahun 2022 adalah tahun Masehi, bukan tahun Hijriah, tetapi kita harus tahu, kita harus sadar, dan kita harus yakin bahwa tahun apapun adalah punya Allah. Nggak tahun Hijriah, nggak tahun Masehi, semua waktu adalah kepunyaan Allah. Adapun penyebutan Hijriah, Masehi itu makanya adalah penggunaan kebiasaan manusia, kebiasaan bangsa-bangsa di dunia. Tahun Masehi biasanya dipakai oleh orang-orang Eropa. Tahun Hijriah biasanya dipakai oleh orang-orang Arab. Sebelum Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad diutus, orang-orang Arab sudah memakai tahun Hijriah. Hanya namanya bukan Hijriah, tapi namanya ya Qamariyah. Kalau tahun Syamsiah ya namanya Masihiyah atau Syamsiah. Ternyata walaupun tahun Masehi ya yang biasa dipakai oleh orang-orang Arab, tapi ternyata di dalam Al-Quran itu ada pengakuan tahun Masehi oleh Al-Quran itu sendiri, yaitu dalam surat Al-Kahfi ya, dalam surat Al-Kahfi ayat 25. Itu di situ dikatakan Allah menggunakan dua kalender sekaligus, kalender Masehi pakai, kalender Hijriah juga pakai.
Ayatnya kalau tidak salah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Itu ayatnya itu pendek. Ayatnya pendek tetapi maknanya menunjukkan kepada kita bahwa Allah menggunakan tahun Masehi dan tahun Hijri. Ini supaya kita tahu, paling tidak wawasan jadi ternyata tahun Masehi pun diakui oleh Allah. Jadi bukan hanya Hijriah saja. Apa itu artinya? Kurang lebih begini Bapak hadirin yang berbahagia. Walabithu, dan mereka tinggal. Mereka siapa? Mereka Ashabul Kahfi. Karena ini kisah Ashabul Kahfi ya. Surat Al-Kahfi itu ceritanya yang pokok atau yang panjang itu adalah Ashabul Kahfi. Walaupun ada kisah Nabi Musa berguru torikot, guru tasawuf kepada Nabi Khidir. Ada itu. Jadi Nabi Musa berguru ilmu tasawuf kepada Nabi Khidir, itu di Ashabul Kahfi, di surat Al-Kahfi. Dari dalil tasawuf yang paling ekses, yang paling jelas itu ini. Nabi Musa sebagai nabi syariat ternyata berguru berguru nabi hakikat. Yaitu Nabi Khidir, ilmu hakikat. Ada lagi kisah dalam surah Al-Kahfi itu Dzulqarnain ya, yang namanya Ya'juj wa Ma'juj. Tapi yang akan dibahas tadi saya katakan adalah tentang tahun Masehi itu ternyata dipakai di dalam Al-Qur'an. Ayatnya tadi walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Walabithu, dan mereka tinggal. Mereka siapa? Ashabul Kahfi, yang jumlahnya katanya 7 orang. Dan mereka tinggal fi kahfihim, di dalam gua mereka. Jadi mereka tinggal di dalam gua mereka karena mereka sudah dikejar-kejar oleh rajanya yang mau memaksa agar menyembah, pokoknya keluar dari agama yang dia peluk, yang mereka peluk. Fi kahfihim, di dalam gua mereka, salasa mi'atin, 300 sinina, tahun, wasdadu, dan tambah 9. Apa ini ternyata artinya? Maksudnya apa? Maksudnya Allah itu menjelaskan kepada kita bahwa Ashabul Kahfi tinggal atau tidur di dalam gua itu selama 300 tahun lebih 9. Ternyata pemaknaan ini para mufassir menjelaskan bahwa 300 tahun selesai di situ, itu kalau dihitung pakai tahun Masehi. Wasdadu tis'a, lebih 9 apabila jadi 309 tahun apabila dihitung tahun Hijriah. Dulu saya memahami ayat ini sebelum tahu pengertian ini. Kok Al-Quran tidak biasanya menyebut sesuatu kurang simpel? Namanya dalam ilmu balaghah kurang ijaz, lebay. Masa mau nyebut 309 tahun, nyebutnya salasamiatin sinina wazdadu tis'a, itu lebay, gak enak itu. Kalau dalam pemahaman biasa itu bukan bahasa Al-Quran. Bahasa Al-Quran malah indah. Ternyata setelah lebih jauh tahu, ternyata Al-Quran menyebut yang kelihatannya gak enak ternyata justru indah sekali. Mau memberitahu kepada kita dengan 2 informasi tadi. 300 tahun kalau dihitung pakai tahun Masehi. 309 tahun kalau dihitung tahun Hijriah. Jadi Ashabul Kahfi itu berapa lama? Di Gua Hiro, di Gua tinggalnya 300 tahun kalau hitungan Masehi. 309 tahun kalau hitungan Hijriah. Gitu. Sekarang kita lihat. Memang tahun Masehi dengan tahun Hijriah itu kan selisih selalu tuh. Selisihnya tuh kurang lebih 10 hari dalam 1 tahun. Kan kalau tahun Masehi mah jumlah harinya 1 tahun tuh, 1 tahun Masehi itu 365.
hari. Kalau tahun Hijriah 1 tahunnya 355. Jadi selisihnya 10 hari. Kalau tahun Masehi, tahun Kabisat 366. 1 tahun. Tahun Kabisat itu 4 tahun sekali. Cirinya kalau Februarinya tanggal 29. Pokoknya kalau tahun Masehi tanggal Februarinya 29 itu disebut tahun Kabisat. Berarti jumlah harinya dalam 1 tahun tambah 1 hari 266. Kalau jumlah tahun Hijriah 355 saja. Jadi selisih 1 tahun itu 10 hari. Coba sekarang kita hitung. 1 tahun selisih 10 hari antara Masehi dengan Hijriah. Kalau 10 tahun berarti 100 hari selisihnya. Jadi 10 tahun ya antara Masehi dan Hijriah itu bedanya 100 hari. 100 hari itu kurang lebih 3 bulan. Makanya kalau kita ingat-ingat 10 tahun yang lalu dari sekarang bulan Ramadan itu bulan April ya kalau nggak salah. 10 tahun sebelum ini berarti tahun 2012 itu 3 bulan ke belakang. Gitu. Kan gitu. 10 tahun yang lalu tahun 2012 itu 3 bulan lebih ke belakang. Karena apa? Selisihnya 3 bulan kan. Jadi kalau 10 tahun selisihnya 100 hari atau kurang lebih 3 bulan, kalau 100 tahun berarti 1000 hari selisihnya. 1000 hari itu kan 3 tahun. Ya kan? Kurang lebih 3 tahun 1000 hari itu. 100 tahun selisihnya 3 tahun. Kalau 300 tahun selisihnya 9 tahun. Makanya 300 tahun Masehi, 309 tahun Hijriah. Ini artinya berbahagia. Oleh karena itu kita paham bahwa tahun Masehi maupun tahun Hijriah itu sama-sama punyaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita sekarang kenapa suka mempermasalahkan itu tahun Masehi itu tahun Kristen? Nggak boleh. Kita apa? Itu biasanya orang kurang paham. Tahun Kristen, tahun Islam. Memang kalau masalah penggunaan tahun Masehi dan tahun Hijriah itu adalah tergantung siapa yang berkuasa di dunia ini. Kalau di dunia ini yang berkuasa ini orang Barat, pasti penggunaan tahun Masehi lebih merata, dipaksa, termasuk kepada negara-negara Muslim. Kenapa? Karena dunia ini yang menguasai orang Barat. Orang Barat itu menggunakan Masehi. Makanya karena penguasa, sehingga tahunnya pun dipaksakan untuk digunakan. Termasuk kita, mayoritas orang Islam kan Indonesia. Tapi karena kita ini dikuasai oleh Barat, dulunya Belanda kan. Jadi kita makanya Januari, Februari, Maret, April kan gitu. Itu tahun Barat itu. Kita sendiri aslinya punya penanggalan Arab itu. Apalagi kalau di Jawa itu penanggalan Jawa istilahnya itu padahal tahun penanggalan Hijriah. Karena dulu dipakai, disahkan oleh Raja Sultan Agung Hanyokrokusumo. Itulah yang mengesahkan tahun Arab diangkat menjadi tahun Jawa. Sampai sekarang orang-orang Jawa makanya tahun itu. Saya sendiri kalau pulang ke kampung, kalau ditanya sama orang-orang kampung itu, orang ngobrol orang kampung, tahunnya tanggalan Jawa, bukan tanggalan nasional. Gitu. Orang sampai sekarang itu. Gitu. Tapi kalau sudah masuk nasional, ya orang Jawa harus ngikutin. Sekolah, anak-anak sekolah harus ngikutin ajaran hitungan tahun nasional, tahun Masehi. Gitu. Jadi masalah penggunaan tahun Masehi, kenapa kita pakai tahun Masehi? Karena kita dalam kondisi kalah oleh orang Barat. Dulu waktu kita menang, waktu orang Islam menang memimpin dunia, ya Masehi nggak kepake. Dulu kan umat Islam pernah menguasai dunia tuh. Dulu orang-orang Barat segala macam ngikutin Hijriah. Tapi karena pergantian
Allah sudah atur lah, dipergilirkan penguasa-penguasa itu. Sekarang giliran kita orang Islam dikuasai oleh orang Barat. Itu kita harus fair aja. Jadi masalah penggunaan tahun Masehi atau Hijrah itu adalah masalah siapa yang berkuasa. Kalau kita mau menyebarkan penggunaan tahun Hijriah, ya kita harus berkuasa dulu. Peradaban itu harus kita pegang. Ya, kalau umat Islamnya hoream, generasi mudanya hoream sekolahnya pada nyonteknya, jangan harap itu. Jadi itu kesalahan kita sendiri. Jadi penggunaan tahun Masehi dan tahun Hijrah itu adalah siapa yang berkuasa. Itu. Jadi itulah pemahaman sedikitlah supaya kita tahu bahwa penggunaan tahun Masehi dan tahun Hijrah adalah duduk masalahnya seperti itu. Terlepas dari itu semua, yang pasti kita bertambah usia ini harus ditambah lagi. Usahakan tambah usia itu tambah taat, tambah usia tambah takwa. Usahakan gitu. Kenapa? Karena tambah usia itu artinya kita tambah dekat. Dekat dari apa, Pak? Dekat dari alam kubur. Kalau kita semakin dekat kepada alam kubur, artinya kan kita harus semakin serius mencari bekal untuk di alam kubur itu. Apa bekal di alam kubur? Ketaatan kepada Allah. Ketaatan kepada Allah itu bukan hanya sholat. Sholat mah pokok, ibarat kata teh. Sholat itu adalah tiang, gitu ya. Yang lain-lain juga asal kita sesuai aturan agama, yaitu ketaatan. Contohnya sebagai seorang pedagang, taat kepada Allah. Apa bentuknya berdagangnya? Dagangnya yang jujur, yakinnya yang benar, jangan yakin salah. Karena rezeki ini Allah yang ngatur, bukan dagangan kita yang katakan dagang buburnya enak jadi orang-orang pada senang. Tidak selalu begitu. Banyak orang yang buburnya enak tapi orangnya pembelinya nggak datang. Yang buburnya biasa-biasa aja banyak juga. Kita usahakan mencari yang terbaik, buburnya seenak mungkin semurah mungkin ya. Tapi kita harus bersandar, ya Allah, saya ini sudah berusaha. Jadi yakin aja, rezeki itu yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kisah. Ini ada kisahnya. Ini kisah nyata, bukan kisah bohong-bohongan. Kisah nyata. Dan ini sering terjadi, tapi ini salah satu warna saja. Supaya kita yakin bahwa rezeki itu yang ngatur Allah. Mungkin ada yang pernah dengar ini kisah ini. Pedagang juga. Jadi di sebuah kampung di daerah Jawa Tengah tuh, ya kurang lebih di sekitar Semarang ya, Kendal, Semarang begitu ya. Itu ada seorang pedagang tempe. Yang kerjanya tiap pagi itu pergi ke pasar menjajakan tempe yang dia bikin sendiri. Kalau mau tidur dia bikin kedelai, dikasih ragi, dikasih lagi gitu lah bikinnya. Setiap hari begitu. Dan keuntungannya ya karena dia modalnya dikit, ya untungnya hanya untuk makan hari itu. Nggak kayak Pak Maman kan, gerobaknya loba, duitnya loba. Kalau itu mah pedagang tempe. Pedagang tempe kecil-kecilan di kampung, pasarnya juga pasar kecil. Suatu malam biasa dia pasang-pasang kedelai segala macam, dia udah belanjakan, uangnya pun ya pas-pasan, modalnya pas-pasan ya. Pokoknya pedagang kecil udah pasang, kemudian dia tidur biasa. Pas pagi hari ya, untuk mempersiapkan dagang, ternyata itu tempe yang sudah kedelai yang sudah dipasang itu ternyata masih utuh, belum jadi tempe. Rupanya salah apa ya, jadi mungkin raginya kurang, salah taruh atau gimana. Wah, ternyata raginya belum dimasukkan sehingga masih utuh, Pak. Waduh, ini manganing pagi ini harus dagang.
Kalau nggak dagang modal udah beli. Kan udah dibelikan untuk beli kedelai. Ini nggak jadi, tempenya belum jadi. Wah, dia benar-benar panik. Wah, gimana ini? Kalau nggak dagang, uang nggak kembali. Modal nggak bisa, harus pinjam kemana lagi? Yang namanya pinjam kan nggak gampang. Ya Allah. Tapi dia rupanya yakin bahwa ini adalah tidak lepas dari kehendak Allah, yang semua yang terjadi, kalau sudah terjadi itu namanya udah takdir atau qadar. Kalau udah terjadi itu udah qadar, udah terjadi. Dia langsung nyambung kepada Allah, ya Allah, ini kok bisa begini, ini pasti kehendak-Mu ya Allah. Saya ikhlas, tapi tolong ya Allah, kalau kayak gini terus, nggak jadi tempe hari ini, nggak jadi tempe, saya nggak punya modal lagi ya Allah. Tolonglah Engkau Maha Kuasa. Ditutup pintunya terus berdoa, ya Allah tolong ya Allah, jadikanlah kedelai yang sudah saya uburi ragi itu jadilah tempe sebagaimana yang biasanya saya modal bawa dagang pagi. Engkau Maha Kuasa ya Allah. Ya dia zikir-zikir itulah. Anta qudra pokoknya gitu kurang lebih. Dah tutup doanya. Udah doa dengan khusyuk gitu. Dibuka itunya diraba-raba gitu. Pas dibuka masih seperti biasa. Masih kedelai. Aduh Gusti. Tapi dia yakin Allah kuasa, yakin Allah kuasa. Dia pikir ini mungkin doa saya lagi diproses oleh Allah itu kurang lebih. Tutup lagi. Dia doa lagi. Engkau Maha Kuasa. Tuh, terus dia mungkin sholat lah, melakukan yang lain lagi. Nah, pokoknya hari ini dia harus berangkat, harus dagang seperti biasa. Dan saya yakin ini Allah akan menyelesaikan urusan saya. Maka dia setelah doa itu tetap nekat ke pasar, mau mendagangkan itu, tanpa dia tahu gimana keadaan tempenya. Tapi dia udah doa, yakin nanti dalam perjalanan akan berubah jadi tempe. Oh, dia berangkat tuh. Tentunya setelah sholat segala macam, pergi ke pasar. Nah, setelah sampai di pasar, dia belum buka dari hasil doa yang sebelum berangkat itu. Belum buka. Begitu duduk di tempat yang biasa ya. Samping kanan, samping kiri teman-teman yang dagang-dagang macam-macam, ada dagang tempe dan tahu kan macam-macam. Nah, kalau pasar di Jawa itu kan biasanya hanya setelah subuh pulang jam 8 biasanya gitu Pak. Paling siang itu jamnya. Itu setelah subuh taruh pasar kecil kan gitu biasanya. Nah, setelah dia nyampe situ, teman-teman sudah pada datang kan. Dia kan belum pasti ini udah jadi tempe belum nih. Tapi dia yakin Allah Maha Kuasa pasti akan bisa menjadikan tempe. Pas dibuka masih biasa weh. Aduh, aku mahal Gusti. Tutup lagi, doa lagi ya Allah. Ini kalau sampai nggak jadi tempe saya gimana? Sementara orang tetangga pedagang kan udah melayani. Pedagang tempe yang lain udah melayani. Tahu melayani. Dia masih belum jadi tempe. Masih setengah. Masih setengah lah, mau proses kan setengah matang lah rasanya gitu. Aduh, ini terbuka. Dibuka ya udah, memang seperti ini barangnya, ya sudah. Kalau ada yang beli syukur, kalau nggak ada yang beli ya sudah, pasrah aja. Ini memang sudah takdir. Tapi dia yakin Allah ini tidak akan menyia-nyiakan perjuangan. Udah, waktunya orang sudah pada pulang, pedagang tempe yang lain udah pulang, orang tahu yang udah pada pamitan, mangga. Bapak, dia sendirian masih. Jentar, gimana dibukanya? Mana ada orang mau beli tempe setengah matang begitu? Gimana? Ternyata apa yang terjadi hatinya bahagia. Ternyata dia ada seorang wanita setengah baya, ya sekitar usia 40 maupun 50. Nanya ke dia, Bu, itu kan ibu, Bu, saya nyari-nyari pedagang tempe, udah nggak ada yang saya cari tempe yang saya inginkan. Emang ibu mau cari tempe yang apa? Cari tempe yang setengah matang, Bu.
Barangkali ibu punya. Ya Allah, langsung orang itu langsung, Masya Allah, bener gitu. Ini kan bukan terbuka sama sekali, ada tertutup kan, rada tertutup ini. Dia berpikir begini, ini jangan-jangan doa saya dikabul oleh Allah. Kalau doa saya terkabul kan jadi tempe beneran. Dalam hati, ya Allah jangan dikabul doa saya, ya Allah ini ada orang perlu tempe setengah matang. Masih berapa? Oh masih hangat kayaknya, bukan nggak jadi nih. Ini bu lihat bu, pas dibuka bener masih setengah matang. Ini bu ada bu. Terus si ibunya kan nanya si pedagang, si penjualnya tuh, ini berapa pak? Bu, ya ini karena dia merasa tempe setengah matang kan murah, nggak seperti kalau tempe jadi. Kalau tempe jadi katakan satu ini 8.000 atau berapa? Atau nah ini. Jadi dia menawarkannya harga yang murah. Ya biasanya katakan 10.000 dia 5.000 gitu, bilangnya 5.000. Cuman ternyata apa yang terjadi? Si ibu ini perlu semuanya. Kan penasaran si pedagang ini. Emang ibu untuk apa? Tempe sebanyak ini mau dikirim dan setengah matang pula. Si ibu pembeli menjawab bahwa begini bu, saya ini punya anak Jepang. Dia tuh rindu pengen makan tempe gitu. Pokoknya mau tidak mau harus dikirim. Kan saya berarti harus ngirim barang ini harus setengah matang, jangan yang sudah matang udah jadi tempe. Kalau udah tempe nyampe ke sana kan bontok itu rusak. Gitu. Jadi kalau ini nanti saya kirim kira-kira besok jadi, ini pas. Gitu. Masya Allah. Terus ini berapa bu? Dia bilang hanya 50.000 ini si penjualnya tuh. Terus nanya ke si penjual, si pedagang, ini aslinya ibu tuh modalnya berapa? 50.000. Ini pak, ya ibu biasanya saya jual ini 200.000 biasanya. Cuman ini kan masih setengah. Nanti ya sudahlah, ini saja. Nih saya kasih 300.000 untuk ibu, gitu. Dan 200.000 tanda terima kasih saya karena sudah capek mencari tempe di mana nggak ada. Ternyata ibu ada. Jadi 500.000 untuk ibu. Wah langsung itu pak. Si ibu pedagang itu langsung sujud. Alhamdulillah, ternyata engkau mendengar, engkau tidak pernah menyia-nyiakan hamba-mu. Nangis. Ini kisahnya, dan banyak kisah-kisah kayak gini. Ini supaya kita yakin bahwa kalau kita menghadapi keadaan apapun, nyambunglah kepada Allah. Allah lebih sayang kepada kita daripada orang tua kita sayang kepada kita, bahkan daripada sayangnya kita kepada kita sendiri. Allah lebih sayang. Iya Allah, iya. Itulah ya. Wah, ini rupanya waktunya cukup karena kita mau tahdir. Jadi kita nggak membahas kita lanjutkan membaca tahlil dan yasin supaya kita bermanfaat bagi orang tua kita terutama, dan bermanfaat bagi guru-guru kita yang sudah mendahului kita, atau siapa saja orang Islam yang sudah mendahului kita. Yang mana orang yang ada di dalam kubur itu di antara harapannya agar selamat dari siksa kubur adalah doa-doa, khususnya doa dari anak, dan tentu juga doa dari sesama kaum muslimin. Makanya kita kan kalau berdoa, Allahumma fir lil muslimin wal muslimin. Jadi orang-orang ahli kubur di sana asal Islam itu mendapatkan doa kita. Dan kita kalau iman Islamnya diterima, kita pun mendapatkan doa semua orang Islam. Apatah lagi kalau orang tua kita. Dalam satu hadis dikatakan bahwa suatu ketika ada seorang laki-laki disiksa oleh malaikat penyiksa, apalah malaikat apa namanya, di alam kubur itu udah belum kiamat. Dikebukin, cudak. Nah, tiba-tiba berhenti si malaikat itu pak. Ini dalam hadis sahih ini pak. Maka aneh, kenapa kamu berhenti? Saya jadi senang sekali gini. Kenapa kamu berhenti gitu? Kan penasaran, kok saya digebukin tiba-tiba berhenti. Maka malaikat itu menjawab, bagaimana saya mau menyiksa kamu? Kalau bahasa Arabnya kan limadza taqifu min dorbi, gitu bahasa Arabnya itu. Limadza taqifu min dorbi. Wahai malaikat, kenapa kamu berhenti memukul saya? Gitu. Aneh nih. Maka malaikat menjawab,
Bagaimana saya akan memukul kamu sedang anakmu memintakan ampun padamu? Kaifa adribuka wabnuka istaghfarolaka gitu. Kaifa adribuka, bagaimana saya mukulin kamu sedang anak kamu itu minta maaf kepadamu. Jadi berhenti siksa. Ini artinya kurang lebih yang berbahagia. Kita penting sekali punya anak yang soleh, yang soleha, dan tentu bukan hanya anak, teman, tetangga dan sebagainya soleh soleha, supaya saling mendoakan. Ada dampaknya untuk di akhirat sih. Mari kita pun membaca tahlil khususnya untuk orang tua kita, untuk siapa saja guru kita. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa alihi wazwaji wa auladi wa dzurriyyati syawlil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. ومن الأرض إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصالحات والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخنا وأساتذتنا وأساتذتنا waliman istama'na hauna. Sebutkan orang tua kita siapa saja yang mau kita kirim doa. Syarillahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Litunzira qauman ma aba'uhum ghafilun. Laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun. Inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-qanifahum muqmahun. Waj'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim saddan faghshaynahum fahum la yubsirun. Wa salamun 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib. Wa basyirhu bi maghfiratin wa ajrin karim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryati idh ja'ahal mursalun idh arsalna ilayhim ithnayni fakadzabuhuma fa'azzazna bi thalithin faqalu inna ilaykum mursalun. Qalu ma antum illa basharun mithluna wa ma anzala ar-rahmanu min shay'in in antum illa takdzibun. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun wa ma 'alaina illa al-balaghul mubin. Qalu inna tatayyarna bikum la in lam tantahu lanarjumannakum wa la yamassannakum minna 'adzabun alim. Qalu tawirukum ma'akum in dhukkirtum bal antum qaumun musrifun. Wajah min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum
إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا منه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون واتخذوا من سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد مرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهر وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وأهلكنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون أن توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خالدون يا حسرة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على المسافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم منها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نرى ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له فيكن فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون
Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun alladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha'a wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardha wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihi Allah fayaghfiru liman yasha' wa yu'adhibu man yasha' wallahu 'ala kulli shay'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilayhi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmilna ma la alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. 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 Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Irhamna ya arhamar rahimin. 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 Irhamna. Rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait. Innahu hamidum majid. Innama yuridu Allahu liyudhibakum ar-rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tatheera. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli afdhalas salati 'ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad adada ma'lumatika wa adada kalimatika kullama dzakara wa rabbana dzikra wa ghafirun. Allahumma shalli afdhalas salati 'ala as'adi makhluqatika nurida sayyidina wa maulana Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad adada ma'lumatika wa adada kalimatika kullama dzakara wa rabbana dzikra wa ghafirun. Allahumma shalli afdhalas salati
إجابة الدنيا سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكر وذاكرون وغفل عن ذكر وغافلون وسلم ورضي الله تعالى عن سادتنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أبي تذكر بني وطلب كل ذكر فلا منه لا إله إلا الله حي الموجود لا إله إلا الله حي المعبود لا إله إلا الله حي الباق لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله آمين سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمين آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نعما حمدا يوافي نعمه ويكفي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم تقبل وأوصل ثواب ما قرأناه من القرآن العظيم وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا وما صلينا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة إلى حضرات حبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع المجاهدين في سبيل الله رب العالمين والملائكة المقربين ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ونخص خصوصا من اجتمعنا هنا بسببه ولأجل المرحوم اللهم إنه نزل بك وأنت غير منزور به اللهم إنها فقيرا اللهم إنهم فقراء إلى رحمتك وأنت غني عن مؤاخذتهم وعذابهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم ووسع مدخلهم اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهد
وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم اصلح لنا ديننا الدنيا اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا في كل شر ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين بارك الله بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.